5 kalimat yang paling membahayakan alam bawah sadar anak yang orang tua harus hindari. Orang tua, tahu gak kalau kata-kata itu akan terekam di alam bawah sadar anak kamu dan bisa memprogram dia positif atau negatif sampai dia dewasa kelak, sampai ketika kamu sudah nggak ada. Bahkan menurut neuroscience, kata-kata kasar itu dampaknya di otak adalah otak akan mengeluarkan kortisol atau hormon stres, di mana kortisol itu akan bisa merusak perkembangan otak anak kamu. Jadi kata-kata kamu bisa merusak otak anak kamu. Dan ingat, kata-kata orang tua adalah doa bagi anaknya kelak. Jadi cekidot 5 kalimat yang gak boleh pantang, gak boleh untuk kamu katakan ke anak kamu. 1, kamu nakal, dasar bego, dasar bodoh. Kata itu ketika didengar oleh anak kamu, itu akan memicu pertahanan dalam diri dia, sehingga membuat dia selalu dalam kondisi anxiety atau kecemasan. Dan ketika kata-kata itu kamu ulangi beberapa kali atau sering-sering, anak itu akan memiliki belief system dalam dirinya, berarti gue memang anak nakal dan anak bodoh. Maka alam bawah sadarnya, make your wish come true. Anak kamu beneran jadi anak nakal dan bego. Solusinya, mama papa, ganti yuk kata-kata. Hanya dengan mengganti kata-kata, kamu bisa membesarkan anak lebih baik. Ganti dengan kata-kata gini, ketika kamu tahu anak kamu itu melakukan hal yang sangat bodoh dan sangat nakal, nah, kamu kesel banget gitu, kamu bisa ganti dengan kayak gini. Mama tahu kamu maksudnya baik, kamu anak yang pintar dan anak yang baik. Tapi perbuatan ini salah, nak. Nah, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Kayak gitu digantinya. 2, kamu males sih, makanya gagal tuh. Ketika anak itu mendengar kata-kata itu akan membangkitkan learn helplessness, yaitu membuat motivasinya hancur. Dia ngerasa nggak berdaya. Ya, berarti aku memang begini, anak males. Ya, pasti gagal. Nah, kamu mau anak kamu jadi learn helplessness, nggak punya harapan akan kesuksesan, kan nggak mau. Yuk ganti dengan kata ini. Mungkin kali ini hasilnya belum sesuai harapan kita. Tapi nggak apa-apa, nak. Kita usaha lagi, kita belajar lagi. Bisa lebih baik. Mari kita lakukan sama-sama. Gitu dong. Jadi orang tua yang positif dong. 3, mama papa kecewa sama kamu. Sangat kecewa sama kamu. Begitu anak kamu mendengar kata-kata itu langsung melukai harga dirinya. Dia akan merasa bersalah dan merasa not good enough untuk kamu. Dia merasa sudah berusaha tapi selalu mengecewakan kamu. Ketika kamu sering lakukan ini pada anak kamu akan tumbuh menjadi people pleaser. Dia akan melakukan segala cara untuk menyenangkan orang lain karena kamu selalu mengatakan dia mengecewakan kamu, jadi dia akan mendorong dirinya untuk memuaskan orang lain. Kamu mau anak kamu hidup kayak gitu? Capek tahu hidup hanya untuk memuaskan orang lain. Yuk ganti kata-katanya menjadi, nah, mama papa yakin sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih baik. Yuk kita coba belajar lakukan hal itu, tapi kali ini yang lebih baik lagi yuk. Duh, jadi orang tua yang bijak dong. 4, jangan nangis. Gitu aja nangis, cengeng. Masalah kecil aja nangis. Ketika anak kamu mendengar kata-kata itu, dia akan merasa, oh berarti mengeluarkan perasaan tidak boleh. Tidak boleh, itu sangat salah. Maka dia akan tumbuh menjadi seseorang yang selalu menekan perasaan. Sampai kapan dia mau menekan? Sampai dia meledak, sampai kena gangguan fisik, sampai dia sakit-sakitan, atau sampai dia terkena gangguan kejiwaan, atau mau mengakhiri hidupnya karena kamu tidak boleh mengizinkan dia untuk mengeluarkan perasaan, maka semua dia pendam sampai akhirnya dia meledak sendiri dan akhirnya dia merusak hidupnya sendiri. Makanya ganti dengan kata-kata ini. Gak apa-apa, nak, kalau kamu mau menangis, kamu mau untuk mengungkapkan emosi kamu, gak apa-apa. Mama papa di sini dengarkan kamu. Lalu kamu dengarkan dengan no judging, only listen. 5, lihat tuh, kakak kamu bisa, tuh teman kamu bisa. Ih, masa kamu gak bisa sih, begitu doang? Banding-bandingkan terus anak kamu sama orang lain.
Kalau kamu lakukan itu terus, bukan memotivasi tapi menjadi demotivasi, menghancurkan motivasi dia, membuat dia benci sama kakaknya yang sering kamu bandingkan itu, bukannya dia respect, bukannya dia mencontoh, dia benci banget. Dia benci sama orang-orang yang pintar yang kamu bandingkan atau sama orang rajin yang kamu bandingkan, dia malah tidak mau lakukan itu karena benci banget. Biarin sekalian, gue males, gue bego, gue hancur. Kenapa? Karena dia penuh kemarahan dengan kata-kata kamu itu. Gak ada yang suka dibandingkan. Jangankan anak kamu suka gak kalau dibandingkan sama istri atau suami kamu? Tuh, kayak istri tetangga dong, bodinya bagus. Kamu bleh, kayak begini. Coba, kalau kamu denger gitu rasanya gimana? Atau kalau kamu suami dibilang gini sama istri, tuh kayak si bapak tetangga kita dong, udah ganteng, mobilnya bemerek, kamu naik motor doang, udah gitu, body kamu juga begitu. Termotivasi apa? Apa malah benci? Nah, kemarahan itu hasil dari membandingkan. Yuk ganti dengan seperti ini. Nah, setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Dia sudah menemukan kelebihannya, makanya dia hebat di bidang itu. Yuk kita sama-sama temuin kelebihan kamu, kamu juga bisa hebat di bidang kamu. Oke orang tua, udah paham cara mengganti kata-kata kamu karena 5 kata forbidden. Karena 5 kata forbidden, terlarang. Jangan sampai ngomongin hal itu ke anak kamu. Oh, Bunda, sudah saya ngomongin semuanya, bagaimana? Nggak apa-apa, bisa di hipnoterapi untuk buang, cabut, lepasin. Tuh masih ada kata-kata itu di alam bawah sadar ya. Kita mau buang, nggak apa-apa bisa. Atau kamu sekarang bombardir dia dengan kata-kata positif seperti garam. Kalau kita tuangin terus air putih, nanti nggak gitu asin. Yang penting kamu sudah sadar dan menghentikan itu semua. Itu artinya orang tua yang mau belajar untuk anak-anaknya lebih bahagia lagi. Semangat orang tua!